lagi di ibadah online sekolah minggu bersama Mbak Agnes dan Ibu Erin. Gimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Oh iya, Mbak Agnes mau ngucapin sama adik-adik selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Amin. Kita di tahun ini juga sama-sama yuk kita berdoa supaya wabah virus COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali lagi beribadah seperti dulu. Amin. Yuk sebentar, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati kita akan berdoa. Adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami akan memuji serta memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit sambil kita berolahraga. Yuk semuanya bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Yuk kita sambung dengan pujian selanjutnya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Bersaranya seperti sungai di hatiku.
tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, mari Tuhan berfirman. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat Sekali lagi, mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. adik-adik semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami tadi bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga memberkati Bu Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan hari ini? Bu Erin yakin kita semua pengen mendengarkan firman Tuhan ya sayang. Kita semua rindu untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, yuk nonton video di bawah ini ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, setelah kita tadi melihat video sayang, tentang apa ya sayang ya? Tentang Yesus berjalan di atas air. Wow, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air loh. Ada nggak dari kalian yang bisa berjalan di atas air? Aduh Bu, berjalan di atas air, berenang aja aku tenggelam. Ya nak ya, Bu Erin juga tenggelam kalau berenang, nggak bisa berenang. Nah sayang, Bu Erin akan cerita sedikit tentang ulasan dari video yang kita tonton tadi ya. Nah suatu hari, ketika malam setelah Tuhan Yesus melayani, memberi makan 5.000 orang anak-anak, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang dengan menggunakan kapal. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak ikut dengan mereka. Tuhan Yesus berdiam untuk berdoa. Ya sayang, beberapa mil dari pantai, mereka mengalami angin sakal anak-anak. Mereka diserang angin sakal, gelombangnya begitu besar. Mereka bingung ya anak-anak. Gelombangnya tinggi sekali. Mungkin kalau pada saat ini mereka mungkin bisa teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong selamatkan kami. Mungkin seperti itu ya anak-anak. Ya, mereka begitu ketakutan. Lalu apa yang terjadi sayang? Kira-kira pukul 3 malam Tuhan Yesus mendatangi mereka. Caranya bagaimana? Dia berjalan di atas air. Wah, hebat ya Tuhan kita ya, berjalan di atas air. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, mereka ketakutan anak-anak. Dikiranya Tuhan Yesus itu hantu. Loh, kok bisa ya? Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia anak-anak. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukannya, berjalan di atas air. Manusia gak bisa loh anak-anak, tapi Tuhan bisa. Mereka berteriak, itu hantu. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu si Simon Petrus berkata, Tuhan, kalau memang itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu jawab Yesus apa? Datanglah. Wah, Petrus berjalan mendekati Tuhan Yesus. Selangkah demi selangkah. Dia tenggelam tidak anak-anak? Tidak. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengikuti Simon Petrus. Sehingga ketika dia berjalan di atas air, dia tidak tenggelam. Karena Tuhan memberikan kuasanya kepada si Petrus anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Ketika beberapa langkah, apa yang terjadi sayang? Dia merasakan ada angin seret, semilir, angin semilir-semilir datang menerpa dia. Lalu ketakutanlah si Petrus anak-anak. Apa yang terjadi? Ketika dia takut, dia tenggelam. Tuhan tolong, aku
nggak bisa berenang, Tuhan tolong, aku tenggelam. Nah anak-anak, di saat seperti itu Tuhan menegur si Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah lalu apa yang terjadi anak-anak? Tuhan menolong si Simon Petrus ini, lalu berjalan bersama-sama di atas air dan kembali ke kapal. Kira-kira setelah di kapal, badainya berhenti enggak? Berhenti anak-anak, badainya mereda. Loh, luar biasa kan Tuhan kita bisa berjalan di atas air, bisa meredakan badai. Ya sayang ya, Bu Erin punya kesaksian sedikit ya anak-anak. Beberapa tahun yang lalu ketika Bu Erin pergi ke Bali dan kembali ke Jawa, itu pada saat itu cuaca itu sangat ekstrim anak-anak. Anginnya kencang, ternyata ombak lautnya juga tinggi. Waduh, pas di kapal anak-anak semua goyang begitu keras. Bu Erin cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Bu Erin sudah gemetaran bersama dengan anak Bu Erin. Ayo dek kita berdoa, sama-sama berdoa. Lalu Bu Erin mengucapkan, hai gelombang tenanglah, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan tenanglah. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Gelombang itu mereda dan akhirnya tenang. Anak-anak dengarkan ya sayang. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sayang, ketika kita dalam masalah jangan pernah takut. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita hari ini sayang. Ketika kita ada dalam masalah, pertama, tenanglah, tenang. Ada Tuhan Yesus. Kita tidak sendiri anak-anak. Meskipun kalian saat ini ada di rumah, tetapi ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kalian. Jadi kalian tidak perlu takut. Gue katakan tidak perlu takut. Meskipun kita banyak dengar, di sana lo ada begini, di situ lo ada begini. Terus orang tua bilang jangan kemana-mana, ya di rumah saja. Nah anak-anak, tapi Ibu Erin mau katakan jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang bersamamu. Yang kedua, apa anak-anak? Datanglah kepada Tuhan. Ketika kita memiliki masalah yang besar, datang kepada Tuhan anak-anak. Berdoa, berlutut, Tuhan aku punya masalah. Percayalah, pasti Tuhan jawab. Yang ketiga, percaya, beriman anak-anak. Ingat, jangan seperti Petrus tadi ya. Ketika dia kurang percaya kepada Tuhan, dia tenggelam. Mari kita belajar, jangan seperti Petrus, tetapi kita mau percaya, pegang teguh pada firman Tuhan. Oh Tuhan pasti tolong aku, Tuhan pasti memberkati aku, Tuhan pasti memulihkan keluargaku, Tuhan pasti menyembuhkan sakit orang tuaku. Ya sayang, kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti ya sayang. Tapi belajarlah dari sekarang, belajar mempercayai firman Tuhan, belajar datang kepada Tuhan. Percayalah anak-anak, meskipun kalian masih kecil-kecil, tetapi Bu Erin percaya ada kuasa besar dari Tuhan Yesus yang berada bersama dengan kalian, yaitu siapa? Roh Kudus anak-anak. Jangan pernah takut. Apapun yang menjadi masalahmu jangan pernah takut, tapi datang kepada Tuhan dan percaya, pegang firman-Nya. Pasti engkau diberkati, pasti masalahmu diselesaikan. Ayo anak-anak, kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin ada dari kalian saat ini yang mengalami masalah yang berat. Bu Erin tidak tahu apa yang kalian hadapi saat-saat ini. Mungkin dalam keluargamu, mungkin dalam studimu, mungkin dalam pergaulanmu. Ayo kita sama-sama berdoa, minta sama Tuhan, berikan hati yang tenang, berikan hati yang taat, supaya kita terus mempercayai Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau cinta Engkau selama hidup kami Tuhan. Kami mau mempercayai firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena itulah kerinduan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya.
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Angkat tanganmu anak-anak. Kita minta sama Tuhan hati yang taat. Badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Angkat tanganmu anak-anak, kita menyembah Tuhan. Inikah ku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku alatmu, layakkan hidup kami Tuhan, hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau mengasihimu Bapa. Yesus Tuhan, kami menyembahmu, kami memujimu Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami lihat, yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk benar-benar percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan anak-anak kami. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan hidup mereka Tuhan, kami percaya Engkau sudah menjawab mereka. Kami percaya Engkau sudah memberikan jalan keluar bagi hidup mereka. Apabila ada anak-anak kami yang sakit, kami percaya kuasa-Mu sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau Tuhan mencurahkan kasih-Mu dalam hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Engkau, anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak-anak yang memiliki kerinduan yang besar atas firman-Mu Bapa, dan buatlah mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa.
kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyediakan waktu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.